Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, kita ketemu lagi, belajar bareng lagi matematika ya. Oke, semoga di pembelajaran kali ini kita bisa saling berbagi pengalaman belajar matematika teman-teman semua. Dan semoga saja teman-teman semua tetap semangat belajar meskipun dari rumah ya. Oke, kali ini di pertemuan kedua ini kita akan membahas masih di bilangan pangkat atau eksponen, bentuk akar, dan logaritma. Dan di pertemuan kedua ini kita akan membahas bersama-sama mengenai materi mengenai bentuk akar. Ya, yang terdiri dari bagaimana kita menyederhanakan bentuk akar, penjumlahan, pengurangan, operasi perkalian, pembagian, dan sampai merasionalkan. Oke, kita langsung saja ke materinya. Oke, kita mulai dari yang pertama, pengertian bentuk akar. Bentuk akar adalah suatu bilangan yang nilainya memuat tidak terhingga banyaknya angka di belakang koma dan tidak berulang. Nah, jadi sebagai contoh misalnya ini, akar 2 nilainya sama dengan 1,4141213 dan seterusnya. Akar 2 ini disebut dengan bentuk akar. Akar 3 memuat sama dengan 1,732050 dan seterusnya. Akar 3 juga disebut dengan bentuk akar. Akar 4 nilainya sama dengan 2. Tidak mengandung desimal berulang sehingga akar 4 bukan merupakan bentuk akar. Jadi ini bukan ya. Akar 8 sama dengan 2,828427 dan seterusnya berulang tanpa pengulangan. Maka ini disebut bentuk akar. Contoh berikutnya, akar 36 sama dengan 6. Ini juga bukan merupakan bentuk akar, karena hasilnya bilangan bulat ya, dan bukan desimal dengan tanda koma yang berulang. Oke, itu pengertian singkat mengenai bentuk akar. Dan bentuk akar yang kita pelajari di sini adalah bentuk akar pangkat 2, sehingga dituliskan hanya akar saja. Ini adalah akar pangkat 2 ya. Hanya cukup dituliskan akar. Nah, oke. Itu secara singkat mengenai pengertian bentuk akar. Teman-teman semua, kalau ada yang masih mau ditanyakan silahkan kirim di kolom komentar. Kemudian kita lanjutkan. Oke, biar agak besar ya teman-teman ya. Bagaimana kita menyederhanakan bentuk akar sekarang? Yang dimaksud dengan menyederhanakan bentuk akar adalah mengubah bilangan akar menjadi bentuk akar yang paling sederhana atau yang paling kecil atau sesuai dengan keinginan kita. Ada bentuk akar yang bisa kita rubah, ada yang tidak. Jika sudah paling sederhana, maka tidak bisa kita rubah. Jika belum, maka bisa kita rubah dengan cara membagi suatu bilangan itu, bilangan di dalam tanda akar, menjadi dua buah bilangan, menjadi dua buah bilangan dalam bentuk perkalian, di mana yang satu merupakan bilangan yang dapat diakarkan atau sering disebut dengan bilangan kuadrat sempurna. Atau disebut dengan bilangan kuadrat sempurna. Ya. Contohnya misalnya angka. Dan yang satunya lagi adalah bilangan yang sudah tidak dapat diakarkan lagi atau yang disebut dengan tadi bentuk akar. Bilangan kuadrat sempurna contohnya adalah 4, 9, 16, dan seterusnya. Yang ketika kita akarkan pangkat 2, maka nilainya bulat. Sedangkan sisanya adalah bilangan akar itu sendiri atau yang tidak dapat diakarkan. Misalnya akar 2, akar 3, dan seterusnya. Sebagai contoh misalnya ini. Akar 32. Kita cek. Akar 32 bisa kita tuliskan menjadi 16 kali 2. Oke, 16 kali 2. Sehingga bisa kita pecah menjadi
akar 16 dikalikan dengan akar 2. Akar 16, kita tahu ada hasilnya. Akar 16 nilainya sama dengan 4. Sedangkan akar 2, dia tetap bentuk akar. Sehingga bentuk sederhananya adalah 4 dikali akar 2. Atau boleh disingkat menjadi 4 akar 2. Artinya, akar 32 itu senilai dengan 4 akar 2. Atau bentuk sederhana dari akar 32 adalah 4 akar 2. Contoh berikutnya, akar 125 bisa kita rubah menjadi akar 25 kali 5. Sehingga ini menjadi akar 25 dikali akar 5. Di mana akar 25 nilainya sama dengan berapa teman-teman? 5 ya. Kemudian akar 5 masih utuh, yaitu tetap akar 5. Sehingga boleh dituliskan menjadi 5 akar 5. Atau akar 125 senilai dengan 5 akar 5. Itu bentuk sederhananya. Kemudian akar 27 misalnya. Akar 27 itu menjadi akar 9 kali 3. Ya. Nah, ini menjadi akar 9 kali akar 3. Akar 9 nilainya sama dengan 3. Sedangkan akar 3-nya ini masih utuh, yaitu akar 3. Sehingga nilainya menjadi 3 dikali akar 3. Atau boleh dituliskan saja 3 akar 3. Akar 28. Ini menjadi akar 4 kali 7. Jadi hasilnya adalah akar 4 dikali akar 7. Akar 4 nilainya sama dengan 2. Akar 7-nya masih utuh akar 7. Sehingga akar 28 bisa dirubah menjadi 2 akar 7. Oke teman-teman semua, itu mengenai cara menyederhanakan bentuk akar. Sampai sini ada yang masih mau ditanyakan teman-teman? Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan kirim di kolom komentar ya. Kemudian, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk klik like ya. Kemudian untuk selanjutnya, kita melakukan operasi aljabar pada bentuk akar. Operasi aljabar yang ada, bisa ada operasi penjumlahan, pengurangan, dan yang lainnya. Oke, yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Oke, teman-teman. Dua bilangan bentuk akar dapat dijumlahkan atau dikurangkan dengan syarat jika, nah ini syaratnya, bentuk akar sejenisnya sama. Bentuk akarnya sama ya, atau sejenis. Apa yang bentuk akar sejenis atau sama? Yaitu bentuk akar sederhananya. Jadi, bentuk akarnya harus sejenis atau sama, di mana bentuknya adalah bentuk akar sederhananya sama. Penjumlahan dan pengurangan bentuk akar menggunakan rumus atau sifat-sifat berikut. A akar C ditambah B akar C. Ini dengan catatan akarnya sama, yaitu akar C dan akar C. Maka yang dijumlahkan adalah A dan B, atau bilangan yang berada di depan tanda akar. Akar C. Begitu juga dengan pengurangan. A akar C dikurangi B akar C sama dengan A min B akar C. Oke, sampai sini teman-teman semua, ini rumusannya. Jadi yang dijumlahkan adalah, atau yang dikurangkan adalah bilangan-bilangan yang berada di depan tanda akar dengan syarat akarnya sejenis atau sama. Jika belum sama, maka diusahakan disamakan. Jika bisa, jika tidak, berarti tidak bisa dijumlahkan. Atau dengan kata lain, operasinya masih dalam bentuk operasi hasilnya. Contoh,
5 akar 2 ditambah 2 akar 2. Nah, kita perhatikan bentuk akarnya. Akarnya sudah sejenis, yaitu akar 2 dan akar 2. Maka hasilnya kita jumlahkan yang berada di depan tanda akar, yaitu 5 dan 2. Maka kita tuliskan kurung buka 5 ditambah 2, kurung tutup. Akar 2-nya cukup ditulis sekali. Maka hasilnya sama dengan 5 tambah 2, 7, akar 2. Oke, contoh yang kedua. Akar 12 dikurangi 4 akar 3. Kita lihat, bentuk akarnya ternyata tidak sama. Karena bentuknya akarnya tidak sama, maka kita rubah dulu, kita usahakan berubah. Tidak sembarangan berubah, tapi dengan cara menyederhanakan seperti contoh yang atas tadi. Akar 12 bisa kita rubah. Akar 12 itu senilai dengan akar 4 kali 3. Oke, teman-teman. Nah, akar 4 sendiri nilainya sama dengan 2. Akar 3 masih utuh, dikurangi 4 akar 3. Jadi, akar 12 itu senilai dengan 2 akar 3. Nah, sekarang bentuk akarnya sudah sama, maka ini sekarang bisa kita kurangkan. Sehingga menjadi 2 dikurangi 4 akar 3. Maka hasilnya sama dengan 2 dikurangi 4 menjadi negatif 2 akar 3. Oke, teman-teman semua. Nah, contoh yang ketiga, 2 akar 3 ditambah 3 akar 2. Nah, kedua-duanya ini sudah merupakan akar paling sederhana, yaitu akar 3 dan akar 2. Nah, karena dua-duanya berbeda, maka hasilnya penjumlahannya adalah masih tetap, masih utuh, ya, tidak ada perubahan sama sekali. Kenapa ini tidak berubah? Karena ini bentuknya masih tetap karena akar sederhananya berbeda alias tidak sejenis. Itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman semua, itu tadi penjelasan mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk akar beserta contoh-contohnya ya. Semoga ini bisa dipahami teman-teman semua. Oke. Selanjutnya, selain operasi penjumlahan dan pengurangan, kita memasuki operasi berikutnya, yaitu operasi perkalian bentuk akar. Oke, dalam operasi perkalian bentuk akar ada 4 kemungkinan, teman-teman semua. Ini 4 kemungkinan dasar. Yang pertama terjadi jika dua akar yang sama dikalikan. Akar A dikalikan akar A, maka hasilnya adalah A. Lihat teman-teman ya. Jadi dua akar yang sama ketika dikalikan, hasilnya adalah bilangannya tanpa tanda akar. Yang kedua, jika ada akar A dikali akar B, atau dengan kata lain kedua akarnya berbeda, maka sama saja dengan akar dari A kali B. Bentuk yang ketiga, jika ada A dikali B akar C, maka hasilnya sama dengan A kali B akar C. Bentuk yang keempat, jika ada A akar C kali B akar D, maka hasilnya sama dengan yang di luar akar dikalikan dengan di luar akar, yaitu A kali B. A kali B atau AB yang di dalam tanda akar dikalikan dengan yang ada di dalam tanda akar. Sehingga akar C kali D. Sehingga hasilnya adalah A kali B dikali C kali D. Akar C kali akar kali D. Contohnya, contoh yang pertama, misalnya ini ada akar 6 dikali akar 6. Ini kedua-duanya bentuk akarnya sama. Sehingga seperti bentuk pertama, berarti hasilnya adalah berapa teman-teman? Oke, benar sekali, 6 ya. Berikutnya, akar 5 dikali akar 3. Kedua-duanya akarnya berbeda. Maka, dikalikan kedua-duanya, maka diperoleh hasil akar 5 kali 3 sama dengan akar 15. Oke.
3 kali 4 akar 3 kali 4 akar 2, maka hasilnya berapa teman-teman? Oke, bisa ditebak? Luar dengan luar, dalam dengan dalam. 3 kali 4 dikali akar 2, sehingga hasilnya adalah 12 akar 2. 3 akar 2 kali 4 akar 5, maka hasilnya luar kali luar, 3 kali 4, dalam akar dikali dalam akar, sehingga 2 kali 5, sehingga diperoleh 3 kali 4, 12 akar 10. Contoh berikutnya, ini perkalian dua suku 1 dengan suku 2, maka dihasilkan perkaliannya harus adil. Berarti akar 2 dikali akar 3 terlebih dahulu. Akar 2 dikali akar 3. Kemudian ditambah akar 2 dikali 4 akar 5. Akar 2 dikali 4 akar 5. Oke, sehingga menghasilkan akar 2 kali akar 3, akar 6. 4-nya sendiri berarti 4. Akar 2 kali akar 5, hasilnya adalah akar 10 yang benar ya teman-teman ya. Oke, kita cek. Jadi akar 10 ya teman-teman. Oke, itu contoh yang kelima. Kemudian contoh yang keenam, perkalian suku 2 dengan suku 2 dalam bentuk akar. Ingat perkaliannya, yang depan dikalikan terlebih dahulu dengan semua tanda akar yang ada di perkalian bagian kedua. Kalau sudah selesai, giliran bagian belakang pada bagian pertama ini dikalikan semuanya dengan bagian kedua. Itu ya teman-teman ya. Oke, atau mungkin bisa saya lakukan seperti ini. Nggak bisa ya. Oke, jadi ini teman-teman. Bagian pertama dikalikan dengan bagian yang depan dulu ya. Nah, ini dikalikan dengan yang depan dulu. Maka ini diperoleh nilai bagi berikut. Akar 2 dikali akar 3 dikali akar 2. Selanjutnya akar 3 dikalikan dengan bagian kedua yaitu akar 5. Maka diperoleh ini akar 2 dikali negatif akar 5. Ini negatif ya teman-teman ya, karena ini ada tanda negatifnya di depan. Maka tanda negatif ini mengikuti bilangan yang ada di belakangnya. Oke, kalau sudah, sekarang gantian bagian yang kedua yaitu 4 akar 5. Nah, 4 akar 5 dikalikan dengan akar 2. Maka kita peroleh ditambah 4 akar 5 dikalikan akar 2. Oke, kemudian 4 akar 5 tadi juga kita kalikan dengan bagian belakang yaitu negatif akar 5. Maka diperoleh 4 akar 2 dikalikan negatif akar 5. Oke, itu proses perkaliannya. Kemudian berapa hasilnya? Berikut hasilnya. Oke. Akar 3 kali akar 2, akar 6. Akar 5, akar 3 kali min akar 5, menjadi min akar 15. 4 akar 5 kali akar 2 menjadi 4 akar 10. 4 kali akar 4 akar 5 kali min akar 5 menjadi min akar 5 kali akar 5, nilainya adalah 5 ya. 5 dikali 4 hasilnya adalah 20. Dan di antara semua bentuk ini tidak ada akar yang sama, sehingga bentuknya tetap seperti ini, tidak bisa dijumlahkan maupun tidak bisa dikurangkan. Oke teman-teman semua,
Demikianlah uraian singkat mengenai operasi perkalian bentuk akar. Sampai sini mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan lewat kolom komentar ya teman-teman semua. Jika ini bermanfaat untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk klik tanda jempol atau tombol like ya. Kalau mau subscribe ya silakan boleh subscribe juga, tidak memaksa ya teman-teman ya. Oke. Jangan lupa juga kalau ini bermanfaat untuk kalian dan mau kalian sampaikan ke saudara atau teman yang lain, silakan bisa di-share ke teman-teman yang lainnya semua. Semoga bisa bermanfaat ilmunya. Oke, kemudian oke teman-teman semua, selanjutnya operasi berikutnya adalah operasi pembagian. Oke, pembagian pada bentuk akar disebut juga biasanya merasionalkan. Merasionalkan ini jika terjadi bagian penyebut tidak membagi penuh pada bagian pembilang, sehingga bagian penyebut jika dalam bentuk akar tidak diperbolehkan ya, sehingga nanti menggunakan akar sekawan. Nah, tapi sebelumnya pembagian sendiri seperti halnya pada perkalian maka berlaku jika ada A akar C dibagi B akar D, maka berlaku yang di luar tanda akar dibagi dengan yang di luar tanda akar, sedangkan yang di dalam tanda akar dibagi dengan yang ada di dalam tanda akar. Disatukan seperti ini, atau boleh tetap dipisah tanda akarnya. Contoh, akar 12 dibagi akar 3 sama dengan akar 12 dibagi 3. Hasilnya adalah akar 4. Akar 4 ada hasilnya yaitu 2. Contoh lagi, 15 akar 24 dibagi akar 8. 15 masih utuh sendiri karena ini di luar tanda akar. Dikalikan akar 24 dibagi 8. Sehingga hasilnya adalah 15 akar 3. 4 per 12 kali akar 6 per 4 akar 6 per 12 akar 2 sama dengan 4 yang di luar dibagi dengan 12 yang di luar tanda akar. Dikali akar 6 dibagi 2. Hasilnya 4 dibagi 12 adalah 1 per 3. 6 dibagi 2 hasilnya adalah akar 3. Atau boleh dituliskan 1/3 akar 3. Atau juga boleh ditulis akar 3 per 3. Kemudian contoh lagi, akar 6 dibagi akar 18. Diperoleh akar 6 dibagi 18 sama dengan akar 1/3. Akar 1 nilainya 1. Akar 3 nilainya akar 3. Nah, khusus bentuk ini sebagai catatan, ini disebut bentuk tak rasional. Sehingga bentuk ini biasanya tidak diperbolehkan. Maka kita perlu mencari solusi untuk mengatasi bentuk-bentuk yang tidak rasional atau tak rasional. Caranya, jika ada suatu bentuk akar pada bagian penyebut atau disebut bilangan bentuk tak rasional, maka untuk setiap A, B bilangan real dan C bilangan rasional non negatif berlaku hubungan, namanya mencari sekawan. Akar A bersekawan dengan akar A. Jadi sekawan dari akar A adalah akar A itu sendiri. A ditambah akar B, sekawannya adalah A dikurangi akar B. Jadi bentuknya sama, tetapi tanda hubungnya berlawanan. Tanda plus, sekawannya tanda min. Tanda min, sekawannya tanda plus. Posisi masih utuh, tidak ada yang berubah. Kemudian yang ketiga, jika ada bentuk akar A ditambah akar B, maka sekawannya menjadi akar A min akar B. Atau akar A min akar B, sekawannya adalah akar A plus akar B. Jadi tidak merubah posisi, hanya merubah tanda plus menjadi min atau tanda min menjadi plus. Sedangkan yang bentuk akar sederhana, akar sekawannya masih utuh. Oke, sampai sini dulu teman-teman mengenai penjelasan bentuk sekawan akar. Terus bagaimana menyelesaikannya atau merasionalkannya? Yaitu dengan mengalihkan dengan sekawan akarnya tadi. Bagaimana bentuknya?
Oke, bentuk merasionalkan atau bentuk tak rasional yang pertama. Bentuk tak rasional yang pertama jika terjadi bentuk A dibagi akar B. Oke, A dibagi akar B, maka sekawan dari akar B adalah akar B itu sendiri. Sehingga cara merasionalkannya, A per akar B dapat dirasionalkan dengan menjadi A per akar B dikali sekawannya, yaitu akar B sekawannya adalah akar B dibagi akar B. Sehingga dihasilkan A akar B dibagi B. Atau boleh dituliskan A per B akar B. Itu bentuk tak rasional pertama dan cara merasionalkannya. Contoh, 5 per akar 3, maka merasionalkan menjadi 5 per akar 3 dikali dengan sekawannya. Berapa teman-teman sekawannya? Oke, tepat sekali. Sekawannya adalah akar 3 per akar 3. Sehingga kita peroleh hasil 5 kali akar 3 menjadi 5 akar 3. Akar 3 kali akar 3 menjadi 3. Oke, ini hasilnya, atau secara umum biasanya dituliskan dalam bentuk seperti ini. 5 per 3, tanda akar ditulis di sebelah kanan tanda pembagian. Sehingga dibaca 5 per 3 akar 3. Bentuk yang kedua, akar 5 per 3 akar 7. Maka berapa bentuk sekawannya teman-teman semua? Oke, tepat sekali. Bentuk sekawannya adalah akar 7. Ingat, sekawan dari penyebut, bukan pembilang. Jadi pengalinya adalah akar 7, bukan akar 5. Oke, dan di sini yang kita kalikan cukup akar 7-nya saja. 3-nya tidak perlu dikalikan. Jadi hanya akar 7-nya saja. Jadi bentuk akar sederhananya saja yang dikalikan. Yang sekawannya. Sehingga kita peroleh akar 5 kali akar 7 dibagi 3 kali 7. Maka diperoleh nilai akar 35 per 21. Atau boleh dituliskan menjadi, di depan akar 35 ini ada angka 1. Jadi 1 per 21 akar 35. Oke. Sekarang contoh berikutnya. Akar sekawannya adalah akar sekawan dari penyebut. Penyebutnya akar 6, maka pengalinya adalah akar 6. Oke, kalikan akar 6 per akar 6. Sehingga kita peroleh nilai. Oke, akar 6 ditambah akar 3 kali 6 sama dengan akar 90 ditambah akar 18. Nah, bentuk ini kita sederhanakan dengan sifat penyederhanaan. 90 itu sama dengan 9 kali 10. Akar 9 adalah 3, sisanya akar 10. 18 adalah 9 kali 2. Maka diperoleh akar 9 adalah 3 ditambah akar 2 dibagi 6. Nah, semua bilangan yang di luar tanda akar bisa dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 3 bagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. Sehingga hasilnya adalah 10 ditambah akar 2 per 2. Atau boleh kita tuliskan menjadi 1 per 2 kali akar 10 ditambah akar 2. Oke, teman-teman semua. Inilah contoh dari merasionalkan bentuk akar untuk bentuk yang pertama. Oke, sampai sini teman-teman. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sebelum kita lanjutkan, oke, jangan lupa untuk memberikan saran, masukan, atau komentar, atau cukup dengan klik tanda jempol. Oke, baiklah teman-teman semua. Bentuk tak rasional yang kedua adalah bentuk C per akar A ditambah akar B atau C per akar A min akar B. Jadi di bawah ada 2 buah akar ya teman-teman semua. Nah, dalam bentuk ini maka pengalinya adalah akar sekawan. Di mana akar sekawannya tadi. Oke, ini tadi bentuk akar sekawannya ya, diingat bahwa oke teman-teman, ini tadi akar sekawannya, bahwa akar A ditambah akar B bersekawan dengan akar A min akar B. Jadi saling berkebalikan tandanya. Maka dari itu,
pada bagian yang pertama, C per akar A plus akar B, maka cara merasionalkannya menjadi C per akar A plus akar B dikalikan dengan bentuk sekawannya, yaitu akar A min akar B. Sehingga diperoleh hasil kita bisa dulu. C kali akar A min akar B dibagi A min B. Sedangkan bagian kedua, karena ini min, maka pengalinya berkebalikan. Menjadi plus ya teman-teman ya. Plus akar B, sehingga diperoleh nilai C kali akar A plus akar B min A dibagi A min B. Oke, ini bentuk yang cara merasionalkan untuk bentuk rasional yang kedua. Contohnya, contohnya 5 dibagi akar 5 plus akar 3. Maka cara merasionalkannya menjadi 5 dibagi akar 5 plus akar 3 dikalikan dengan bentuk rasionalnya. Bentuk sekawannya berarti akar 5 min akar 3. Oke, sehingga hasilnya sama dengan 5 kali akar 5 min akar 3 dibagi 5 min 3. Ada akarnya dihilangkan ya teman-teman semua ya, yang bagian bawah. Sehingga diperoleh hasilnya sama dengan 5 kali akar 5 min akar 3 per 2. Inilah hasil atau bentuk rasionalnya. Contoh yang kedua, akar 6 ditambah akar 7 dibagi akar 6 dikurangi akar 7. Maka pengalinya bentuk rasionalnya adalah berapa teman-teman semua? Coba tebak. Oke, tepat sekali, yaitu akar 6 ditambah akar 7 dibagi akar 6 ditambah akar 7. Pintar sekali teman-teman semua. Nah, sehingga hasilnya diperoleh akar 6 ditambah akar 7 dikali akar 6 ditambah akar 7 dibagi 6 dikurangi 7. Ya, yang bawah hilang akarnya. Nah, yang atas kita kalikan. Akar 6 kali akar 6 seperti tadi ya. Akar 6 kali akar 6. Akar 6 dikali akar 7. Kemudian bagian berikutnya akar 7 kali akar 6. Akar 7 kali akar 7. Bagian penyebut 6 dikurangi 7 hasilnya negatif 1. Maka hasilnya menjadi akar 6 kali akar 6, 6. Akar 6 kali akar 7, 4, akar 42. Akar 7 kali akar 6, akar 42. Ditambah akar 7 kali akar 7 adalah akar 7. Oke. Sehingga diperoleh hasilnya menjadi 6 ditambah 7, 13, ditambah akar 42 ditambah akar 42, berarti ada 2 buah. Ini depannya ada angka 1, ini depannya juga ada angka 1. Berarti 1 ditambah 1, maka hasilnya 2 akar 42 dibagi min 1. Sehingga diperoleh 13 dibagi min 1 min 13, min 2 dibagi min 1 adalah min 2 akar 42. Oke, demikian teman-teman untuk merasionalkan bentuk tak rasional yang kedua atau merasionalkan bentuk akar yang kedua. Oke, sampai sini teman-teman masih sudah mulai paham atau masih tambah sulit saja atau tambah pusing saja? Kalau masih pusing silakan bisa tanyakan di kolom komentar ya. Dan kalau bermanfaat jangan lupa untuk di-share ke teman-temannya. Jangan lupa juga untuk klik tombol jempol atau like. Dan berikan masukan ke saya yang bermanfaat tentunya. Oke, baiklah teman-teman semua, kita lanjutkan lagi. Sekarang bentuk rasional yang ketiga adalah bentuk C per A plus akar B atau C plus A min akar B. Ini bisa dibalik ya akarnya ya teman-teman ya. Jadi kejadiannya bisa akarnya dibalik misalnya. Oke, nah untuk bentuk yang kedua ini juga kita selesaikan dengan mencari akar sekawannya. Bagaimana akar sekawannya? Ini adalah bentuk akar sekawannya. Nah, A plus akar B bersekawan dengan A min akar B. Seperti bentuk rasional yang kedua tadi, cara rasionalnya, maka ini menjadi
C per A plus akar B masih utuh dikalikan dengan sekawannya. Berapa teman-teman berarti kalau plus? Oke, tepat sekali. A min akar B dibagi A min akar B. Maka hasilnya menjadi C kali A plus min akar B dibagi, nah karena A-nya tidak ada tanda akarnya, maka menjadi pangkat 2 kurangi B. Berlaku dengan cara yang sama, maka yang min diperoleh hasil C kali A plus, ini jadi plus ya, plus akar B dibagi A kuadrat min B. Oke, itu teman-teman untuk bentuk merasionalkannya. Contohnya 9 dibagi 2 akar 3, maka diperoleh hasil dikalikan 2 min akar 3, maka menjadi 9 kali 2 min akar 3 dibagi 2 menjadi 2 pangkat 2 min 3, maka diperoleh hasilnya 9 kali 2 min akar 3 dibagi 4 dikurangi 3, maka diperoleh hasil 9 kali 2 min akar 3 per 1. Boleh seperti ini saja, atau boleh dikalikan menjadi seperti ini. 9 kali akar 2 min akar 3, atau boleh juga dikalikan 9 kali 2 menjadi 18 dikurangi 9 kali akar 3, 9 akar 3. Oke, itu yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, akar 15 dibagi akar 3 akar 2 min akar 3. Maka caranya dengan cara yang sama, maka diperoleh hasil pengalinya adalah 3 akar 2 plus akar 3. Jadi ini dituliskan semua. Hanya tanda min berubah menjadi tanda plus. Maka hasilnya menjadi akar 15 kali 3 akar 2 plus akar 3 dibagi 18. Kenapa ini 18? Karena 3-nya dipangkatkan 2 menjadi 9. Akar 2-nya menjadi hilang tanda akarnya yaitu 2. Maka 9 kali 2 hasilnya adalah 18. Kurangi akar 3 kali akar 3 hasilnya adalah 3. Maka hasilnya menjadi 3 kali akar 15 kali 3 akar 2 menjadi 3 akar 30 ditambah akar 15 kali 3 menjadi akar 45. Bentuk ini bisa disederhanakan menjadi 3 akar 30 ditambah 3 akar 15 dibagi 15. Maka hasilnya menjadi akar 30 ditambah akar 5 dibagi 5. Jadi ini dibagi 3 semua ya teman-teman ya. Oke, ini menjadi 3 akar 5 karena 45 adalah 9 kali 5. Akar 9 nilainya adalah 3, sisanya adalah akar 5. Kemudian bilangan yang berada di luar tanda akar ini yaitu ada angka 3, 3, dan 15. Ketiga-tiganya sama-sama bisa dibagi 3, sehingga 3 dibagi 3 1. 3 dibagi 3 1, sehingga tersisa hanya akar 30 dan akar 5. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Demikianlah bentuk tak rasional atau cara merasionalkan bentuk akar yang ketiga. Semoga penjelasan materi mengenai bentuk akar ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk memberikan saran yang membangun. Kemudian jika ada yang perlu disampaikan, bisa disampaikan lewat komentar ya. Oke, teman-teman semua, demikianlah penjelasan singkat mengenai materi bentuk akar. Saya yakin ini masih banyak kekurangan, tapi semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman semua, ini untuk latihan bisa kalian coba-coba di rumah. Oke, latihan bagaimana kalian bisa menyelesaikan bentuk-bentuk ini. Untuk jawabannya bisa tanyakan lewat kolom komentar. Nanti saya sampaikan di kolom komentar. Oke ya teman-teman semuanya, ini
dari menyederhanakan bentuk akar, baik itu bentuk operasi perkalikan maupun operasi penjumlahan, sampai dengan merasionalkan. Semoga latihan ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan kalian selain contoh-contoh dan penjelasan yang ada tadi. Oke, demikian. Selamat mengerjakan, selamat belajar, tetap semangat.